It's softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat dan masih semangat. Baik, pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Sri Rahmawati pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Tanaman Perkebunan dan Herbal. Dengan kompetensi dasar, siswa mampu menerapkan prinsip dasar pengolahan makanan herbal dan siswa mampu membuat produk makanan herbal. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu di mana siswa mampu menjelaskan karakteristik bahan tanaman herbal. Kemudian siswa mampu memahami prinsip dasar pengolahan dan faktor yang mempengaruhi pengolahan tanaman herbal. Kemudian siswa mampu menjelaskan jenis dan prinsip kerja alat pengolahan makanan herbal. Kemudian siswa mampu menjelaskan alur proses pengolahan makanan herbal. Yang kelima, siswa mampu melakukan pengendalian mutu makanan herbal. Dan yang terakhir, siswa mampu melakukan pengemasan sederhana makanan herbal. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan yang ada di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Herbal merupakan tanaman yang sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana istilah herbal biasanya dikaitkan dengan tumbuhan-tumbuhan berkayu atau tanaman yang bersifat perdu. Selain itu, di dalam dunia pengobatan, istilah herbal memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat atau terapi. Nah, sedangkan makanan herbal adalah makanan yang berkandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Di mana makanan herbal harus mengandung gizi yang seimbang, sehingga tubuh kita akan mengalami perkembangan yang baik, terhindar dari penyakit, dan lain sebagainya. Di mana menurut ahli gizi bahwa makanan herbal terdapat pada 4 macam makanan, yaitu terdapat pada makanan pokok. Makanan pokok itu terdiri dari nasi, jagung, singkong, dan sagu. Kemudian terdapat pada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari daging, ikan, ayam, telur, tahu maupun tempe. Yang selanjutnya, makanan herbal tersebut terdapat pada sayur-sayuran. Nah, seperti apa jenis-jenis sayurannya? Yaitu seperti bayam, wortel, sawi hijau, brokoli, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pada buah-buahan seperti mangga, jeruk, pepaya, apel, serikaya, jeruk, maupun buah-buahan lain yang bisa kita makan setiap hari. Adapun bentuk sediaan herbal itu ada dalam bentuk segar, yang dalam bentuk segar seperti jamu, seperti herbal drink, kemudian seperti berbagai olahan lainnya yang belum diawetkan. Kemudian yang kedua disediaannya dalam bentuk kering. Yang bentuk kering dalam seperti bentuk apa? Yang pertama seperti simplicia, yaitu di mana produk tersebut sudah dikeringkan.
Selanjutnya adalah karakteristik bahan pengolahan makanan herbal. Yang pertama adalah beras merah. Beras merah memiliki kandungan gizi yang meliputi ada vitamin B kompleks, ada niacin, ada magnesium, ada fosfor dan serat. Di mana manfaat daripada beras merah ini yaitu dapat mengendalikan kadar gula dalam darah, kemudian mempermudah kerja jantung serta tepat untuk pembentukan dan penguatan tulang. Yang kedua adalah gandum. Gandum sangat kaya akan kandungan serat dan vitamin E, sehingga gandum dapat menjadi bahan makanan herbal yang dapat menurunkan tingkat estrogen dalam tubuh. Dengan demikian, pertumbuhan kanker payudara dapat dicegah, di mana gandum juga mampu mengurangi penumpukan plak di arteri, meningkatkan peredaran darah sehingga sel-sel otak semakin gesit bekerja apabila dikonsumsi sebanyak 2,5 porsi per hari bersama advokat. Gandum yang akan menjadi sumber protein dan vitamin B tersebut mampu menurunkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga adalah bekatul. Bekatul merupakan sumber serat larut yang sangat berkhasiat melapisi dinding usus, sehingga bekatul dapat dijadikan bahan makanan herbal yang mampu mencegah penyerapan kolesterol. Tetapi bila dikonsumsi secara teratur, maka bekatul dapat menurunkan kadar kolesterol. Yang selanjutnya adalah kentang atau Solanum tuberosum. Kentang ini dapat diolah menjadi beberapa produk, baik itu dalam bentuk cake, donat, keripik, stik, dan lain sebagainya. Karena kentang ini memiliki kandungan kimia antara lain karbohidrat, serat, air sebanyak 80%, protein, zat besi, timin, niacin, fosfor, kalium, dan vitamin C. Di mana vitamin C yang terkandung dalam setiap 100 gram kentang sebanyak 17 mg. Nah, ini contoh gambar kentang sudah biasa kita lihat. Kemudian manfaat kentang. Apa sih manfaat kentang? Manfaat kentang itu sendiri, yang pertama mengobati eksim, menghilangkan rasa nyeri pada tulang, menurunkan tekanan darah, meluruhkan air kencing, mempertahankan kebugaran tubuh, dan obat awet muda. Bahkan ada beberapa terapi yang dapat digunakan dari umbi kentang, yaitu mencegah kanker, asam urat, ginjal, lever, jaringan otot, dan proses peremajaan tubuh. Nah, kentang memiliki manfaat yang begitu besar, tetapi tergantung dari cara pengolahannya. Yang selanjutnya adalah brokoli. Bunga tanaman ini kaya akan kandungan vitamin A dan vitamin D, di mana dalam 100 gram brokoli segar mengandung antioksidan, di antaranya 20 mg asam fosfat, 30 mg tokoferol, 800 mg beta karoten, serta 13 gram vitamin C per 100 gram bahan, serta mengandung senyawa flavonoid, di mana senyawa flavonoid ini bersifat sebagai antioksidan serta dapat mencegah penyakit kanker dan jantung. Nah, ini contoh bunga brokoli, biasa dipakai untuk sayur. Selanjutnya bayam atau Amaranthus SPL. Kandungan bayam itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, tetapi
bayam banyak mengandung zat besi. Selanjutnya cabai rawit atau Capsicum annum. Kandungan cabai rawit yang kerap digunakan sebagai obat adalah capsaicin, di mana sifat dari zat yang tidak larut dalam air ini memberikan rasa pedas dan panas yang tidak hanya dapat dirasakan tubuh, tetapi juga dirasakan oleh kulit. Di sisi lain, capsaicin juga bisa memicu pembentukan hormon endorfin yang diproduksi oleh otak. Selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu terdiri dari ada kacang tanah, ada kacang almond, ada kacang merah, ada kacang Brasil, kemudian ada kacang mete dan lain sebagainya. Di mana kacang-kacang ini kandungan gizinya tergantung dari jenis kacang apa yang kita konsumsi. Tetapi kacang tanah, kacang almond, kacang merah, dan kacang Brasil, dia mengandung magnesium dan potasium, di mana kandungan tersebut sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara kacang kanari dan kacang Brasil yang banyak mengandung potasium, magnesium, zat besi, zinc, tembaga, dan selenium mampu meningkatkan fungsi saluran pencernaan dan sistem imun. Selain itu, juga dapat memperbaiki kulit, mencegah kanker, dan membantu mengontrol kadar kolesterol. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengolahan makanan herbal. Memasak adalah mengubah bahan makanan mentah menjadi matang atau masak, sehingga mudah dicerna, enak dan menarik. Di mana macam-macam cara memasak yang biasa dilakukan pada dapur pengolahan makanan herbal Indonesia. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan air yang mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih. Sedangkan yang ketiga adalah mengetim. Apa itu mengetim? Mengetim adalah memasak bahan makanan dalam tempat yang dipanaskan dalam air mendidih, di mana memasak makanan dengan menggunakan dua panci. Misalnya, ketika kita ingin mencairkan coklat atau mencairkan margarin, pada wadah pertama atau pada panci pertama itu berisi air yang dididihkan. Kemudian kita menggunakan panci yang kedua. Panci yang kedua atau wadah yang kedua adalah wadah yang disimpan di atas air yang mendidih yang berisikan bahan yang ingin dicairkan, seperti yang terlihat pada gambar nomor 3. Yang selanjutnya adalah menumis. Apa itu menumis? Menumis adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak. Sedangkan selanjutnya adalah menggoreng. Kalau menggoreng itu memasak bahan makanan dalam minyak goreng yang banyak dan panas. Nah, selanjutnya adalah sangrai. Sangrai itu adalah proses memasak tanpa menggunakan minyak atau proses penggorengan tanpa menggunakan minyak. Kemudian selanjutnya menyemban.
Menyembam adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan abu atau pasir panas. Yang selanjutnya adalah membakar. Membakar ini sudah biasa kita lakukan, di mana membakar ini adalah memasak bahan makanan dalam bara api. Nah, selanjutnya adalah memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas bara api memakai alat pemanggangan. Contohnya pada pembuatan roti, pada pembuatan cake, itu kan dia menggunakan oven. Jadi tidak terkena langsung dengan sumber api, tetapi dia melalui perantara oven. Selanjutnya adalah mengepan, yaitu memasak bahan makanan dalam pan bakar, seperti membuat cake dengan cetakan pan. Nah, selanjutnya adalah menggelasir. Menggelasir atau membesta adalah memberikan lapisan pada makanan atau hidangan dengan gula cair. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi makanan herbal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi produksi makanan herbal antara lain adalah yang pertama, bahan baku. Dibutuhkan pengetahuan tentang bahan tanaman, sayuran, dan bumbu herbal yang digunakan pada bagian tanaman, baik itu akar, batang, daun, umbi, bunga, atau buah, atau mungkin seluruh tanaman yang masih segar dan dicuci dahulu sebelum digunakan. Di mana bagian tanaman yang tumbuh subur dalam keadaan utuh tidak dimakan serangga atau ulat yang tidak busuk atau layu. Di mana bahan yang digunakan adalah harus bahan segar, baik itu berupa sayur, umbi, rimpang, bunga, atau apapun jenis bahan baku yang kita gunakan harus dalam keadaan segar. Kemudian yang kedua adalah air. Air digunakan untuk membersih atau mencuci bahan yang akan digunakan. Selain itu, pembuatan obat herbal yang tidak membutuhkan pendidihan dan dimasak harus menggunakan air yang masak. Kemudian alat yang digunakan untuk memasak. Peralatan yang ada di dapur seperti pisau, talenan, panci, parut, wajan, sendok, baskom maupun ember, serta alat-alat lain yang akan kita gunakan untuk memasak makanan herbal itu harus dalam keadaan bersih, di mana peralatan harus dicuci bersih sebelum digunakan dan setelah digunakan, sehingga tidak tercampur dengan bahan masakan. Selain itu juga tidak mudah terkontaminasi baik oleh bakteri ataupun benda asing. Untuk merebus bisa menggunakan panci yang dilapisi email atau menggunakan kuali atau periuk dari tanah liat. Tidak menggunakan panci yang terbuat dari kuningan atau besi untuk menghindari timbulnya endapan, di mana konsentrasi larutan yang rendah, timbulnya racun atau efek samping lainnya akibat terjadi reaksi kimia dengan bahan herbal. Yang selanjutnya adalah bobot dan takaran. Bobot dan takaran ini berkaitan penuh dengan ukuran bahan, ukuran alat yang akan kita gunakan. Untuk mengukur bobot atau takaran dapat digunakan peralatan di rumah tangga. Misalnya bisa dengan menggunakan gelas, bisa menggunakan cangkir, bisa menggunakan sendok, jari,
Atau mungkin lebih modernnya bisa menggunakan timbangan analitik, kemudian timbangan-timbangan lainnya yang bisa dipakai agar konsentrasi atau komposisi yang kita gunakan tetap stabil atau sama. Kemudian selanjutnya proses memasak. Selanjutnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap produk yang akan kita hasilkan, di mana tanaman obat yang akan digunakan sebaiknya dicuci dengan air mata, baik bahan-bahan makanan maupun perlengkapan yang akan digunakan hendaknya dicuci bersih dan tidak berkarat. Begitu juga alat yang kita pakai untuk memeras atau menyaringnya harus dalam keadaan bersih, terhindar dari kotoran, baik itu benda asing, baik itu debu, baik itu hal-hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi silang antara produk dengan bahan tersebut. Selanjutnya adalah pengemasan atau penyajian. Untuk mendapatkan dan menambah daya tarik konsumen, maka produk pengolahan makanan perlu dikemas dengan baik dan semenarik mungkin. Dengan tujuan yang pertama, agar produk tersebut terlindungi, tidak mudah rusak, tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah bocor, kemudian walaupun terjatuh tidak mudah tumpah. Kemudian selain itu juga untuk menjaga kualitas produk tersebut, sehingga kandungan-kandungan gizi, kandungan-kandungan yang ada di dalam produk tersebut bisa tetap stabil ketika setelah dikemas maupun sampai di tangan konsumen. Di sisi lain, pengemasan itu dapat memberikan informasi pada konsumen. Adapun cara memasak produk herbal adalah yang pertama, bahan yang terlalu tebal seperti rimpang, batang dipotong-potong tipis terlebih dahulu sesuai tujuan atau resep menu, sesuai dengan apa yang mau kita buat. Jika kita ingin membuat instan, maka kita harus menghaluskan agar kita bisa menyaring dan mengambil ekstraknya. Jika kita membuat simplicia, maka kita harus mengirisnya kecil-kecil. Nah, makanya rimpang ataupun bahan-bahan umbi harus dipotong kecil atau diolah sesuai dengan produk apa yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua, masukkan bahan ke dalam wadah dan masukkan air sampai bahan terendam sesuai takaran dan nyalakan api. Obat yang bersifat tonik biasanya direbus dengan api kecil sehingga bahan aktif dapat secara lengkap dikeluarkan ke dalam air rebusan. Selanjutnya, bila tidak ada ketentuan lain, maka perebusan dianggap selesai bila air rebusan tersisa setengah dari jumlah air semula. Lalu, jika ramuan terdiri dari banyak bahan yang keras seperti batang, biji, maka perebusan dianggap selesai bila air tersisa sepertiganya. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, baik itu lewat chat ataupun lewat grup. Nah, sampai bertemu di subtema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have